Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Caki dan Bara, sahabat beriman semua, kembali lagi di channel Caki dan Bara. Semoga sahabat beriman semua beserta kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas tentang trik, tips atau beberapa cara agar kita bisa lebih cepat mendapatkan jodoh menurut Islam. Mungkin di antara sahabat Jaki dan Bara, sahabat beriman semua, ada yang saat ini sedang deg-degan dalam menanti jodoh, ada yang sedang harap-harap cemas mengejar jodohnya, dan ada pula yang sedang patah semangat untuk mengharapkan kedatangan jodoh itu. Tidak usah khawatir, kita akan bahas tipsnya di channel ini ataupun di video ini. Tapi sebelumnya saya minta sahabat beriman ataupun sahabat Caki dan Bara semua yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel Caki dan Bara. Serta jangan lupa juga untuk di-share. Sebetulnya jodoh itu merupakan salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap hambanya. Dan tentu ketetapan ini bersifat rahasia. Namun terkadang kita merasa gelisah, merasa risau, merasa tidak nyaman, harap-harap cemas terhadap hadirnya jodoh itu. Terlebih ketika umur kita sudah melampaui batas kebiasaan lingkungan, sahabat-sahabat satu angkatan kita sudah mendapatkan jodohnya, sedangkan kita masih seperti ini. Nah, sekalipun itu rahasia, nah itulah kita diuji keimanan kita terhadap jodoh itu. Nah, terkait hal itu ada beberapa cara untuk mendapatkan jodoh atau ikhtiar agar segera dikirimkan jodoh itu menurut Islam yang bisa dilakukan oleh seorang muslim saat menanti kedatangan jodoh itu. Ada banyak ayat Al-Quran yang membahas mengenai soal jodoh. Jadi jangan khawatir ya sahabat Caki dan Bara, sahabat beriman semua, akan ketetapan jodoh itu karena sesungguhnya di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan. Nah, salah satu yang akan kita bahas di sini adalah surat tentang jodoh itu ada di surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ketetapan Allah terkait jodoh juga tercantum di dalam surat Asy-Syura ayat 11, Ar-Rum ayat 21, dan surat An-Nur ayat 26-33. Lantas, seperti apa cara dapat jodoh menurut Islam yang bisa dilakukan seorang muslim? Nah, di sini kita bahas ada 8 tips ataupun 8 cara yang bisa kita lakukan untuk menanti, menjemput ataupun mengharapkan kesegeraan jodoh itu. Nah, dari ayat-ayat Al-Quran tadi, surat-surat yang tadi sudah dijelaskan, silahkan sahabat beriman semua, sahabat Caki dan Bara untuk ngecek ataupun cross check, melihatnya. Semoga di dalam surat-surat itu bisa membuat hati dan juga keyakinan sahabat beriman semua dalam menanti jodoh itu lebih menguatkan lagi. Lanjut ke beberapa tips yang sudah diceritakan tadi. Yang pertama, kita akan bahas 8 cara mendapatkan jodoh menurut Islam. Sebetulnya jodoh menurut Islam itu adalah salah satu takdir Allah yang dapat berubah apabila seseorang hamba melakukan ikhtiar. Artinya jodoh ini bisa dirubah. Nah, para ulama pun menyarankan agar setiap muslim itu tidak hanya menunggu jodoh, tapi berusaha untuk menjemputnya. Nah, maksud bisa dirubah di sini itu dengan cara tadi, harus ada ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan untuk dipertemukan atau menemukan jodoh kita. Nah, dan untuk menemukan jodoh itu ada banyak cara yang bisa dilakukan dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan berikut yang akan kita jelaskan ini adalah 8 cara mendapatkan jodoh menurut Islam yang dikutip dari buku Adakah Namamu Dalam Catatan Takdirku. Bagus sekali ya. Dan kita akan rangkum ya, di mana buku itu adalah karya Angkasa Putra.
Yang pertama itu adalah meluruskan niat ya. Tips yang pertama untuk mendapatkan jodoh menurut Islam itu adalah meluruskan niat. Niat adalah hal yang harus dilakukan dalam melakukan segala sesuatu, termasuk saat mencari jodoh. Apabila niat seseorang mencari jodoh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan dipertemukan dengan seseorang dengan niat yang sama. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan didapatkan atau wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu tips yang kedua adalah melakukan perbaikan diri. Apabila sudah memiliki niat yang lurus, langkah selanjutnya adalah memperbaiki diri agar mendapatkan jodoh yang baik. Di dalam surat An-Nur ayat 26 Allah berfirman, yang artinya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Jadi, apabila ingin mendapatkan jodoh yang baik, jadilah seseorang yang baik pula, sesuai janjinya. Allah akan memberikan pasangan yang baik kepada orang yang baik juga. Lalu yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Agar semakin dekat dengan jodoh, maka seseorang mendekatkan diri kepada Allah terlebih dahulu. Caranya dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Artinya, laksanakanlah ibadah wajib dengan tertib dan lengkapilah ibadah-ibadah sunnah secara rutin. Contohnya adalah sholat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lainnya. Lalu yang keempat adalah perluas relasi. Nah, manusia tidak pernah tahu di mana jodohnya berada. Bisa jadi sangat dekat, bisa jadi juga jodoh tersebut itu berada di tempat yang sangat jauh. Oleh sebab itu, kuncinya adalah memperluas pergaulan atau relasi agar memiliki banyak pilihan. Namun, jangan sampai memilih pergaulan yang salah. Pilihlah pergaulan yang baik agar didekatkan dengan orang-orang yang baik pula. Lalu yang kelima adalah pasangan kriteria yang tak mempersulit diri sendiri. Menginginkan jodoh atau mengingat jodoh yang baik memang bukan hal yang salah. Namun, jika standar yang ditetapkan terlalu tinggi, dikhawatirkan itu akan mempersulit diri sendiri. Apabila ada kemungkinan kriteria yang dimiliki saat ini bisa tercapai, maka tidak masalah. Namun, apabila dirasa terlalu sulit dijangkau, cobalah untuk merevisi kriteria tersebut yang sesuai dengan lingkungan ataupun sekitarnya. Lalu yang keenam adalah meminta bantuan orang lain. Apabila merasa kesulitan mendapatkan jodoh dari relasi yang dimiliki saat ini, cobalah meminta bantuan orang lain yang terpercaya dan punya reputasi baik. Bisa saja kepada orang tua, teman, saudara, atau guru mengaji. Mungkin bahasa gaulnya ataupun bahasa yang biasa kita kenal itu dengan istilah macomlang ya. Lalu yang ketujuh adalah nyatakan niat secara langsung. Saat sudah memiliki pujaan hati, cobalah untuk menyatakan langsung perasaan dan niat yang dimiliki kepada orang tersebut. Cara ini pun pernah dilakukan oleh Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW. Cara Khadijah menyatakan perasaannya kepada Nabi Muhammad berbeda dengan cara modern yang saat ini sering dilakukan. Saat Khadijah itu menyampaikan niatnya kepada baginda Nabi melalui seorang pelantara. Tetap menggunakan pelantara. Dan yang terakhir, tipsnya itu adalah teruslah berdoa.
Apabila seluruh cara tersebut telah dilakukan, langkah terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berputus asa dalam berdoa karena tidak ada doa yang sia-sia. Agar mendapatkan jodoh, ada salah satu doa yang bisa diamalkan umat Islam. Doa tersebut terdapat di surat Al-Furqan ayat 74. Perhatikan surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Nah, itulah sahabat Caki dan Bara, sahabat beriman semua, ada 8 tips ataupun cara untuk kita berikhtiar atau pelengkap saat kita berikhtiar menanti jodoh ataupun berharap segera datangnya jodoh menurut Islam, dan tertera di dalam surat-surat dalam Al-Quran. Semoga sahabat beriman, sahabat Caki dan Bara semua bisa mencapai apa yang dicita-citakan dan kita semua mendapatkan keriduan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.